Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Alvina, NIM 039, akan sedikit menjelaskan materi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu penilaian kesehatan dan penggabungan perusahaan. Istilah dalam menyatukan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu terdapat 3 istilah. Yang pertama, penggabungan. Penggabungan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain. Yang kedua yaitu peleburan. Peleburan merupakan perbuatan meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru. Yang ketiga yaitu pengambil alihan. Pengambil alihan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih. Selanjutnya yaitu adalah 5 aspek analisis CAMEL. CAMEL itu sendiri merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menentukan suatu kondisi perusahaan atau bank. 5 aspek analisis CAMEL yaitu terdiri dari 1. Aspek permodalan. Dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh perusahaan atau bank berdasarkan kewajiban penyediaan modal minimum. Kedua yaitu aspek kualitas aset, di mana aspek ini digunakan untuk mengukur kualitas aset suatu perusahaan atau bank. Dan hal yang dilakukannya adalah untuk menilai jenis aset yang dimiliki perusahaan atau bank tersebut. Yang ketiga adalah aspek kualitas manajemen. Digunakan untuk mengukur kualitas manajemen suatu perusahaan atau bank, yang dapat dilihat melalui kualitas manusia dalam mengelola perusahaan atau bank tersebut. Yang keempat adalah aspek earning. Aspek ini merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan atau bank dalam meningkatkan keuntungan perusahaan. Dan fungsi dari aspek ini adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan ataupun bank tersebut. Yang kelima adalah aspek likuiditas. Merupakan aspek yang menilai likuiditas perusahaan atau bank. Dan perusahaan dapat dikatakan liquid apabila perusahaan atau bank yang bersangkutan mampu membayar semua utangnya, terutama utang-utang jangka pendek. Terima kasih. Saya Devina Aulia, NIM 028, akan menjelaskan materi bab 2 yaitu mengenai bab merger. Merger berasal dari kata merge yang dalam bahasa Indonesia itu berarti menggabungkan. Definisi menu merger dalam Encyclopedia of Banking and Finance adalah kombinasi dari 2 atau lebih korporasi di mana unit dominan itu menyerap unit pasif yang sebelumnya itu berlanjut biasanya dengan nama yang sama. Merger adalah penggabungan 2 perusahaan atau lebih dengan cara mempertahankan salah satu perusahaan yang ada tanpa harus melikuidasi perusahaan tersebut. Adapun proses hukum, tata cara untuk melakukan merger oleh perusahaan pengelolanya mengikuti prosedur Undang-Undang Perseroan Terbatas UU PT sebagai berikut. Yang pertama adalah persyaratan umum untuk penggabungan pengaturan. Pertama, umum untuk melakukan bunga tertera pada pasal 126 UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Di sini ada pun syarat-syarat umum untuk perseroan tersebut ada sebagai berikut. A. Perseroan pemegang saham minoritas karyawan perseroan. B. Kreditur dan mitra usaha lainnya dari perseroan. C. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Persyaratan di atas itu merupakan syarat umum bagi setiap perseroan. Bagi perseroan khusus harus memiliki persetujuan khusus. Perseroan tersebut harus mendapatkan persetujuan. Adapun perseroan tersebut contohnya itu bank harus memperoleh izin dari BI dan OJK. 2. Menyusun rancangan penggabungan. Setelah persyaratan di atas terpenuhi, maka persyaratan tersebut harus mendapatkan persetujuan RUPS
dan juga memenuhi syarat sebagai berikut yang terdapat dalam UU pasal 123 ayat 2, yaitu yang pertama adalah nama dan tempat duduk dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan. B. Alasan serta penjelasan direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan. C. Tata cara grup dan konversi saham perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham perseroan yang merupakan perusahaan penggabungan. Nah, yang D. Rancangan anggaran dasar perseroan yang merupakan penggabungan. E. Laporan keuangan yang dimaksud dalam pasal 66 ayat 2 yang termasuk 3 tahun buku terakhir dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan. F. Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari perseroan yang akan melakukan penggabungan. G. Neraca performa perseroan yang menerima penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. H. Cara penyelesaian status hak dan kewajiban anggota Dewan Komisaris dan karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan diri. I. Cara penyelesaian hak dan kewajiban perseorangan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga. J. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan. Yang K. Nama anggota direksi dan dewan komisaris serta gaji, rumah tangga, dan tunjangan bagi anggota direksi dan dewan komisaris perseroan yang menerima penggabungan. L. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan. Yang M. Laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap perseroan yang melakukan penggabungan. N. Kegiatan utama setiap perseroan yang melakukan penggabungan dan perubahan yang terjadi selama beberapa tahun buku yang sedang berjalan, perincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang dipengaruhi oleh kegiatan perseroan yang akan melakukan penggabungan. Nah, rancangan penggabungan yang telah dibuat kemudian memberikan kepada Dewan Komisaris untuk disetujui. Yang ketiga adalah penggabungan saham masing-masing oleh rapat umum pemegang atau bisa disebut dengan RUPS. Nah, rancangan penggabungan yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, maka rancangan penggabungan tersebut harus diajukan ke RUPS tanpa persetujuan. Nah, keputusan yang diambil oleh RUPS harus berdasarkan musyawarah untuk mufakat sehingga putusan tersebut sesuai dengan yang akan diputuskan. Menurut Yahya Harab, yang dimaksud dengan musyawarah untuk mufakat adalah hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS. Yang keempat, pembuatan akta gabungan. Setelah rancangan penggabungan mendapatkan persetujuan dari RUPS, maka rancangan penggabungan tersebut dituangkan dalam pembuatan akta penggabungan. Adapun dalam pembuatan akta penggabungan tersebut harus memenuhi syarat yang sebagai berikut. A. Akta gabungan di hadapan notaris. B. Akta gabungan tersebut harus berbahasa Indonesia. Kemudian akta penggabungan tersebut dilampirkan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM yang akan disebut dalam daftar perseroan. Dan terdapat mengubah anggaran dasar, maka perlu adanya persetujuan. Yang kelima adalah pengumuman hasil penggabungan. Nah, pengumuman hasil penggabungan ini diatur dalam pasal 133 ayat 1 UU PT 2007 mensyaratkan bagi direksi perseroan itu yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil dari penggabungan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu diumumkan dalam satu surat kabar. Yang kedua, terlambat 30 hari jatuh tempo sejak tanggal diberlakukan penggabungan. Nah, pengumuman yang dimaksud di atas yang saya jelaskan itu agar pihak ketiga tahu bahwa telah bersumpah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, pasal 1 ayat 9 dapat diambil kesimpulan mengenai unsur-unsur dalam merger, yaitu yang pertama, penggabungan adalah perbuatan hukum. Yang kedua, penggabungan dua pihak, yakni satu atau lebih perseroan menggabungkan diri atau target company atau
absorbed company dan perseroan yang menerima penggabungan atau absorbing company. Yang ketiga adalah aktiva dan pasiva dari perseroan penggabungan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan. Yang keempat adalah status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Rahmanovianti, NIM 009. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai akuisisi. Apa sih sebenarnya akuisisi? Akuisisi menurut UU PT atau Undang-Undang Perseroan Terbatas itu merupakan perbuatan hukum atau badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih saham perusahaan perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Nah, dalam pengambilannya ini bisa ditempuh dengan dua cara. Untuk yang pertama adalah mengambil alih perusahaan target dan yang kedua adalah membeli semua saham dari perusahaan target. Adapun tata cara dalam melakukan akuisisi, untuk yang pertama adalah persyaratan umum untuk pengambil alihan. Nah, persyaratannya itu ada 3, yaitu perseroan, pemegang saham minoritas maupun karyawan perseroan. Yang kedua itu kreditur dan mitra usaha lainnya dari perseroan. Dan yang ketiga adalah masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Nah, untuk tata cara yang kedua adalah pemberitahuan kepada direksi perseroan, yaitu dalam hal ini, pengambil alihan dilakukan oleh direksi. Pihak yang mengambil alih itu menyampaikan maksudnya untuk melakukan pengambil alihan kepada direksi perseroan yang akan diambil alih. Dan tata cara yang ketiga adalah menyusun rancangan pengambil alihan. Nah, pada tata cara ini ada banyak sekali, nanti bisa dibaca di makalah yang sudah tertera. Dan yang keempat itu pengambil alihan atas persetujuan RUPS. Nah, keputusan RUPS sendiri ini bisa dinyatakan sah jika disetujui lebih dari setengah bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Tata cara yang kelima adalah pembuatan akta pengambil alihan, dan akta gabungannya ini dibuat di hadapan notaris dan akta gabung tersebut harus berbahasa Indonesia. Untuk tata cara keenam, pemberitahuan kepada menteri. Nah, setelah pengambil alihan ini harus disampaikan pemberitahuan kepada menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3. Yang ketujuh yaitu pengumuman hasil pengambil alihan. Nah, pengumuman ini setidaknya harus diumumkan dalam surat kabar dan paling lambat itu 30 hari setelah sejak berlakunya penggabungan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab selanjutnya yaitu adalah konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan dari perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan membubarkan perusahaan-perusahaan yang ikut konsolidasi tersebut tanpa harus melekuidasi terlebih dahulu. Dan adapun proses hukum tata cara untuk melakukan konsolidasi oleh perusahaan dapat dilakukan dengan mengikuti prosedur Undang-Undang Perseroan Terbatas seperti 1. Persyaratan umum untuk konsolidasi. Hal ini tertera pada Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana isinya yaitu harus mementingkan 1. Perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan. Kedua yaitu kreditur dan mitra usaha lainnya dari perseroan. Ketiga yaitu adalah masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Dan prosedur yang kedua adalah menyusun rancangan konsolidasi. Untuk menyusun rancangan peleburan sama halnya dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang ketiga adalah peleburan atas persetujuan RUPS. Keputusan yang diambil RUPS harus berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
sehingga putusan tersebut sesuai dengan apa yang akan diputuskan. Dan keputusan dapat dianggap sah apabila disetujui oleh setengah bagian dari jumlah suara, kecuali Undang-Undang Dasar menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara yang lebih besar. Ketentuan RUU PS lainnya juga diatur dalam pasal 89 ayat 1 UU PT. Prosedur yang keempat adalah pembuatan akta peleburan. Setelah rancangan peleburan mendapatkan persetujuan dari RUPS, maka selanjutnya dituangkan dalam pembuatan akta peleburan, di mana dalam pembuatannya terdapat syarat yaitu 1. Akta peleburan dibuat di hadapan notaris. 2. Akta peleburan tersebut harus berbahasa Indonesia. Dan prosedur yang kelima adalah pengumuman hasil peleburan. Tata cara pengumuman hasil peleburan sama dengan penggabungan dan pengambil alihan yang disebutkan pada pasal 133 ayat 1 UU PT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Ningrum, NIM 007. Nah, di sini saya akan menjelaskan persyaratan untuk melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi. Nah, pada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1999 yang mencakup seluruh bidang badan usaha. Nah, istilah yang digunakan dalam peraturan tersebut adalah penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Nah, ada beberapa ketentuan dalam melakukan penggabungan atau peleburan tersebut. Itu harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang atau tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, syaratnya yang pertama yaitu ini 1. Penggabungan atau kombinasi bisnis yang disetujui oleh komite. Nah, kenapa harus disetujui dia? Kalau tidak disetujui oleh dewan yang berwenang, ya tidak akan terlaksana. Oleh karena itu harus disetujui oleh komite. Karena apa ya, kalau tidak disetujui tidak akan terlaksana gitu. Dan yang kedua adalah direksi dan dewan pengawas harus menyatakan kepada OJK dan RUPS bahwa merger atau kombinasi bisnis harus memperhatikan kepentingan. Nah, kepentingan apa sih? Yang pertama yaitu kepentingan perseroan. Ya, karena kalau tidak itu kan perseroan akan mendapat izin dan akan cepat untuk dia melaksanakannya. Nah gitu. Dan yang kedua adalah kepentingan masyarakat. Apa sih kepentingannya untuk masyarakat? Ya kan masyarakat menjadi tahu sih, oh iya ini udah disetujui, berarti baik atau gimana. Nah, yang ketiga adalah kepentingan persaingan usaha yang sehat. Ya iyalah, kalau tidak setuju kan dalam usaha tersebut kan ada peraturan. Nah jadi kan harus sehat gitu, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi kan tidak mematikan usaha temannya atau pesaingnya itu. Jadi ya kita untung, dia juga untung. Ya seperti itu. Dan yang keempat adalah kepentingan bagi pemegang saham dan juga karyawan. Nah, bagi pemegang saham kan dia menanamkan modal kan. Nah, dari perusahaan itu akan memberikan sebuah kertas. Nah, ini keuntungannya segini. Nah, bagi pemegang saham kan mengetahui lah istilahnya untuk itu. Oh iya. Nah, setelah itu juga karyawan. Kenapa karyawan? Nah, di situ kan karyawan juga menerima gaji ya. Kan maksudnya dengan mengetahui itu karyawan bisa meminta gaji jika gajinya itu tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Maksudnya lebih kurang atau sedikit, ya karyawan boleh dong meminta lebih kepada perusahaan, aku lo bekerja seperti ini, kenapa digaji segini. Nah, itulah kegunaannya. Dan yang ketiga yaitu mendapatkan persetujuan dari RUPS. Nah, kenapa sih harus mendapatkan persetujuan? Nah, dalam dunia perbankan contohnya untuk melakukan merger, akuisisi, atau konsolidasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang satu, telah mendapat persetujuan RUPS bagi yang berbentuk bank perseroan terbatas atau berbentuk bank lainnya melalui rapat yang serupa. Dan yang kedua, memenuhi kecukupan modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ya iya dong, kalau misalnya Bank Indonesia menetapkan rasio modalnya segini,
Nah kan jadi kita sebagai pengusaha perusahaan atau bank perseroan terbatas tersebut kan menjadi tahu. Nah seperti itu. Dan yang ketiga, calon anggota direksi dan dewan komisaris atau pengawas tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. Nah maksudnya di sini apa itu? Ya maksudnya begini, kalau seorang anggota direksi tercela dia pernah masuk penjara, kan otomatis dia itu mempunyai perilaku yang tidak baik. Nah, oleh karena itu tidak boleh daftar orang tercela di bidang perbankan, seperti dia menggelapkan uang atau pernah terjadi korupsi. Nah, itulah maksudnya tercela di bidang perbankan. Nah, dia itu kerjanya tidak baik. Nah, oleh karena itu calon anggota direksi dan dewan komisaris tidak termasuk dalam daftar orang tercela. Selanjutnya, alasan perusahaan melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi. Nah, alasannya yang pertama yaitu masalah kesehatan perusahaan. Nah, maksudnya di sini apabila perusahaan baik maupun perusahaan bank atau lainnya itu telah dinyatakan tidak sehat atau oleh lembaga pemerintah untuk beberapa periode, itu sebaiknya perusahaan atau bank itu melakukan merger dengan perusahaan yang sehat dengan melakukan konsolidasi dengan perusahaan yang sama-sama tidak sehat, juga dapat diakuisisi oleh perusahaan lain yang berminat. Dan yang kedua yaitu modal yang dimiliki relatif sangat kecil. Nah, maksudnya apa? Nah, ketika perusahaan memiliki modal yang relatif kecil, kan otomatis kan perusahaan sulit melakukan ekspansi. Nah, maka dari itu perusahaan yang memiliki modal relatif kecil sebaiknya ya dilakukan peluburan atau penggabungan usaha sehingga perusahaan tersebut atau bank tersebut itu mampu mengembangkan usahanya lagi. Nah, dan yang ketiga ada kesalahan dalam manajemen. Nah, maksudnya manajemen perusahaan tersebut kan kurang profesional, contohnya misalnya seperti itu. Nah, dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Nah, kan kalau seperti itu kan otomatis nanti perusahaan jadi tutup pintu, misalnya bangkrut. Nah, sehingga kan perusahaan tidak mampu berkembang. Perusahaan tersebut seperti sebaiknya melakukan peleburan atau penggabungan usaha. Dengan adanya peleburan dan penggabungan usaha ini diharapkan perusahaan tersebut secara administrasi atau lebih baik dapat berkembang. Dan yang keempat adalah teknologi administrasi. Nah, maksudnya perusahaan itu masih menggunakan secara manual, tidak mengikuti perkembangan teknologi, kan otomatis perusahaan tersebut tertinggal. Misalnya biasanya itu dulu misalnya dulu secara manual kita menulis pengeluaran di buku, dan sekarang kan bisa di laptop atau komputer secara online juga bisa. Nah, itu kan menjadi salah satu masalah bagi perusahaan tersebut. Nah, jadi itu kuncinya, perusahaan tersebut harus mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi yang ada. Seharusnya perusahaan tersebut harus beralih dari manual ke yang teknologi seperti itu. Tetapi kan biasanya itu dulu misalnya dulu secara manual kita menulis pengeluaran di buku, dan sekarang kan bisa di laptop atau komputer secara online juga bisa. Nah, itu kan menjadi salah satu masalah bagi perusahaan tersebut. Nah, jadi itu kuncinya, perusahaan tersebut harus mengikuti perkembangan zaman. Ya kan, meskipun begitu juga kan teknologi juga membutuhkan uang yang tidak sedikit juga. Nah, oleh karena itu perusahaan harus siap untuk perkembangan zaman tersebut. Nah, teknologi yang canggih ini akan memudahkan urusan administrasi. Misalnya kita mengirim surat tidak harus
manual, kita bisa lewat email. Nah, seperti itu. Maka teknologi merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan usaha. Dan yang kelima, penguasaan pasar. Nah, maksudnya apa? Nah, gini, biasanya hanya pihak yang melakukan peleburan atau penggabungan yang tahu apa tujuan dia melakukan peleburan itu atau penggabungan usaha itu. Nah, seringkali orang luar tidak mengetahuinya. Nah, kenapa? Ya iyalah, tujuannya apa ya, untuk memajukan usahanya, dia di bawah ambang-ambang kerugian. Nah, misalnya seperti itu. Dan yang keenam adalah pertimbangan pajak. Kenapa juga pajak masuk? Nah, ya iya, dalam usaha atau kita memiliki usaha itu pasti ada pajaknya. Dengan adanya peleburan atau penggabungan ini, pajak yang dikeluarkan itu tidak besar atau kita tidak keberatan, kan pajak tersebut disanggah bersama-sama. Nah, jadi perusahaan melakukan ini sebagai potensi memperoleh penghematan pajak. Salah satu sumber penghematan pajak adalah untuk meningkatkan debit capacity. Maksudnya ya penambahan lah. Biasanya misalnya mengeluarkan pajak 10 juta. Nah, tapi kan 10 juta misalkan dua orang. Nah, kita kan 5 juta. Jadi kan hemat 5 juta. Dengan demikian alasan-alasan peleburan atau penggabungan ini tidak lain untuk kepentingan perusahaan juga, sehingga perusahaan dapat mengembangkan usahanya. Begitu, terima kasih dari materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.